Lagi disorot soal lambannya penanganan kasus penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur. Butuh waktu 2 bulan bagi polisi untuk menangkap pelaku dan itu pun dilakukan setelah viral. Lambannya penanganan kasus membuat ibu korban hingga harus menjual motor satu-satunya untuk membayar pengacara. Kita diskusi. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Lama penanganannya jadi sorotan soal upaya mencari keadilan dari seorang karyawati toko roti yang dianiaya oleh anak majikannya. Ibunya juga harus menjual motor karena terus membayar pengacara. Belum lagi beredar kabar soal adanya keterbelakangan IQ pelaku. Apakah juga ini akan menjadi upaya pelaku bebas dari hukuman? Itu dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Itu adalah cerita Dwi, bagaimana dia diperlakukan oleh anak bos toko roti. Karena ini dia akhirnya melaporkan ke polisi. Tapi butuh 2 bulan bagi polisi untuk memproses kasus ini dan menangkap pelaku. Tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah Viral dulu baru ada upaya. Harus viral dulu baru diproses. Ini yang jadi sorotan. Padahal kata purnawirawan polisi yang sekarang jadi anggota DPR hanya butuh beberapa hari saja untuk mengungkap kasus seperti ini. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Karena tidak kunjung diproses, korban Dwi harus terus membayar pengacaranya. Bahkan motor satu-satunya milik ibunya dijual untuk membayar. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pengacara yang ia tunjuk justru menghilang tanpa kabar dengan membawa sejumlah uang yang telah dia bayar. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Selain lambannya penanganan kasus, mulai ramai juga jika pelaku ternyata mengalami dugaan keterbelakangan kecerdasan. Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini. Yang menentukan adalah ahli. Tentu untuk memastikan kejiwaan pelaku harus menunggu hasil kejiwaannya. Tapi ini sudut pandang para ahli mengenai kriteria orang yang bisa bertanggung jawab di depan hukum atas perbuatannya atau tidak. Misalnya guilty but mentally ill gitu. Jadi memang bersalah tetapi ternyata ada gangguan psikologis, gangguan kejiwaan yang memang membuat yang bersangkutan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau bisa disimpulkan not guilty by reason of insanity karena dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan. Nah, semua itu adalah menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang kita tidak tahu sampai sekarang. Tetapi tentu saja harus diwaspadai bahwa tidak serta-merta seseorang punya keterbatasan kecerdasan itu lalu kemudian dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harus ada assessment ya dari pihak psikiater untuk melihat kondisi kejiwaan pelaku ini gitu kan. Nah kalau kita lihat mungkin dia hanya emosional temperamen saja gitu loh, bukan karena dia labil kejiwaannya gitu kan. Jadi mungkin dari segi kesadaran dia
sadar secara utuh, secara penuh, dia secara sengaja melakukan seperti itu gitu kan, karena relasi kekuasaan tadi kan gitu. Sampai juga kemudian yang terakhir dia ditangkap di Sukabumi di sebuah hotel. Nah ini kan sudah ada niatan untuk melarikan diri kan. Nah, artinya hal seperti itu yang harus dijadikan pertimbangan bagi penyidik untuk kemudian bisa melakukan penyidikan secara maksimal seperti itu. Oh iya, sebelumnya pelaku juga secara sadar mengaku hilaf atas perbuatannya. Ini pernyataannya. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya hilaf. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Keadilan adalah hak semua orang, bukan hak segelintir orang. Keadilan sejati tidak memandang status sosial. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.